Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama Kang Edi channel Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan ya dalam keadaan sehat semua, dalam keadaan bahagia tentu. Dan saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan rezeki yang banyak dan barokah tentunya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kali ini saya yang kedua tampil yang kedua tentang tugas pokok ya, masih membahas tugas pokok kepala sekolah. Kali ini untuk kita bahas tentang bidang manajerial. Sebagaimana di awal sudah saya sampaikan bahwa tugas pokok ya berdasarkan Permendikbud nomor 6 tahun 2018 itu ada 3. Yang pertama adalah manajerial, kemudian ada juga kewirausahaan dan supervisi. Nah, untuk video saya sebelumnya telah saya tayang untuk bidang kewirausahaan ya, tugas pokok kepala sekolah sebagai pengembang kewirausahaan. Kali ini adalah tugas pokok kepala sekolah untuk bidang manajerial Bapak Ibu. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu. Di Permendikbud nomor 6 tahun 2018 ini tentu di pasal 15 ayat 1 ya Bapak Ibu, bahwa beban kerja kepala sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada siapa? Kepada guru dan tenaga kependidikan. Itu Bapak Ibu. Dan apa yang dilakukan oleh kepala sekolah tentu ini bermuara kepada 8 standar ya, di pasal 2-nya. Jadi beban kerja kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 standar nasional pendidikan. Oke. Bapak Ibu, kepala sekolah sebagai manajer ya, tentu di satuan pendidikan memiliki tugas yang berkaitan dengan pengelolaan sekolah. Jadi sebagai manajer ini tentu bertugas sebagai pengelola sekolah, sehingga semua sumber daya dapat disediakan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Nah, kata kuncinya Bapak Ibu adalah sebagai manajer, yaitu sebagai pengelola sekolah, pengelola satuan pendidikan, tentu untuk mencapai tujuan yang efektif, mencapai tujuan sekolah atau satuan pendidikan yang efektif dan efisien. Kemudian rincian tugasnya Bapak Ibu, ini rincian tugas kepala sekolah sebagai manajer ya. Rincian tugas kepala sekolah sebagai manajer sebagai berikut. Terutama saya sampaikan ini bagi teman-teman yang baru saja dilantik menjadi kepala sekolah, dan tentu akan berbeda ya antara tugas sebagai guru dengan tugas sebagai sekolah. Mudah-mudahan Bapak Ibu segera beradaptasi dengan jabatan yang sekarang, jabatan yang baru, mengemban sebagai pemimpin, sebagai manajer di satuan pendidikan yang Bapak Ibu pimpin. Baik, apa saja rincian tugasnya? Yang pertama, menyusun perencanaan sekolah. Yang kedua, mengelola program pembelajaran, mengelola kesiswaan, mengelola sarana dan prasarana, mengelola personil sekolah, mengelola keuangan sekolah, kemudian juga mengelola hubungan sekolah dan masyarakat, dan mengelola administrasi sekolah, mengelola sistem informasi sekolah, mengevaluasi program sekolah, dan memimpin sekolah. Ini ada 11 poin Bapak Ibu, kira-kira begitu ya untuk rincian tugas kepala sekolah sebagai manajer. Nanti kita bahas Bapak Ibu. Tugas dan fungsi kepala sekolah sebagai perencana program ya, di nomor 1 Bapak Ibu ya. Nomor 1 itu sebagai perencana program Bapak Ibu ya. Perencana program tentu apa saja tugasnya? Pertama, kepala sekolah harus mampu merumuskan, menetapkan dan mengembangkan visi sekolah. Yang kedua, misi sekolah. Yang ketiga, tujuan sekolah. Jadi harus jelas visi, misi dan tujuan Bapak Ibu ya. Jadi sesuaikan dengan kondisi real, kondisi yang sebenarnya yang ada di sekolah, sehingga visi, misi dan tujuan yang Bapak Ibu buat betul-betul itu sinkron dengan keadaan, sehingga dengan memperhatikan lingkungan sekolah, mengidentifikasi keberadaan sekolah, maka visi, misi dan tujuan akan mudah tercapai Bapak Ibu. Yang berikutnya, membuat suatu rencana kerja sekolah RKS dengan rencana kegiatan dan anggaran sekolah ya. Jadi membuat rencana kerja sekolah dan rencana anggaran ya, rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Kemudian membuat perencanaan program induksi Bapak Ibu. Nah, ini adalah untuk bidang perencanaan.
Yang kedua adalah rinciannya, ini kalau kita uraikan, tugas dan fungsi kepala sekolah mengelola program pembelajaran. Tentu sebagai manajer Bapak Ibu harus mampu mengelola program pembelajaran. Untuk apa itu? Yaitu untuk memantau, membina dan memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Yang mesti diperbaiki tentu adalah memantau dan membina serta memperbaiki hal-hal apa saja yang harus dilakukan terhadap guru yang Bapak Ibu bina. Ya, jadi Bapak Ibu nanti memantau guru, membina guru di dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Ini adalah bagian dari sebuah sistem manajerial, ya, pengelolaan. Nah, pada aspek ini berarti kepala sekolah harus mampu mengelola program pembelajaran, termasuk dalam menyusun program supervisi, membagi tugas-tugas guru yang dituangkan dalam SK kepala sekolah, kemudian melaksanakan pembinaan penyusunan program pembelajaran. Ini yang nomor 2 Bapak Ibu, ya, mohon disimak. Mudah-mudahan ini paling tidak bisa membantu, terutama teman-teman yang sudah lama atau Bapak Ibu yang sudah lama atau yang sudah baru, ya, yang masih baru. Yang sudah lama ya hitung-hitung update lah begitu Bapak Ibu. Oke. Yang nomor 3 ini tugas dan fungsi kepala sekolah sebagai pengelola kesiswaan. Apa saja itu Bapak Ibu? Ini contohnya misalnya program kesiswaan itu ekstrakurikuler, pengaturan tentang hak dan kewajiban siswa. Nah, bagi satuan pendidikan di jenjang SMP, SMA, SMK ini bisa ya langsung termasuk dalam mengurus OSIS ya. Ibu diarahkan bagaimana anak dilaksanakan atau guru pembimbing yang melaksanakan bimbingan, pengarahan, pengendalian kegiatan siswa atau OSIS dalam rangka menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah. Ini adalah salah satu pengelola kesiswaan. Oke. Yang keempat adalah tadi ada 11 Bu ya, Bapak ya. Sekarang yang keempat mengelola sarana prasarana. Nah, proses pengelolaan sarana prasarana, Bapak Ibu sebagai manajer tentu pertama terdiri dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, inventaris, pemeliharaan ya, kemudian penghapusan dan pengawasan. Prinsip pengelolaan adalah mencapai tujuan, efisiensi, administratif, kejelasan tanggung jawab dan kekohensipan. Jadi Bapak Ibu ini adalah merupakan tanggung jawab Bapak Ibu sebagai kepala sekolah tentu ya. Harus mampu, harus bisa bagaimana mengelola sarana prasarana agar keberadaannya dapat dirasakan oleh warga sekolah. Oke. Yang kelima adalah tugas dan fungsi kepala sekolah mengelola personil sekolah. Nah, di sini yang nomor 5 ini adalah bagaimana kepala sekolah mengelola PTK-nya, pendidik dan tenaga kependidikan. Baik Bapak Ibu. Jadi di sini harus membangun kolaborasi dan kerjasama antar staf, mengkaji dan mengevaluasi kinerja staf. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebagai manajer tentu harus lebih cerdas begitu bagaimana kinerja teman-teman guru di sekolah ya Bapak Ibu. Jika ada hal-hal yang berkurang maka itu boleh ya kemudian didiskusikan bersama agar yang kurang-kurang tadi itu bisa kedepannya bisa lebih baik gitu, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut yang ke nomor 6 Bapak Ibu. Tugas dan fungsi kepala sekolah mengelola keuangan. Nah, di sini ini sensitif. Saya pikir ini bagian yang sensitif Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu tidak transparan di dalam mengelola keuangan, maka bukan tidak mungkin ya teman-teman guru, teman-teman yang lain yang ada di sekolah, ketika Bapak Ibu tidak transparan atau kurang transparan, kurang terbuka, ya ini tentu akan menimbulkan masalah ya. Bukan saja dari luar tapi intern di dalam. Nah, untuk itu maka penggunaan keuangan sekolah harus dikelola secara efisien supaya semua kegiatan yang membutuhkan uang dapat dilakukan. Nah, jadi kepala sekolah harus mengelola keuangan secara transparan, ya, akuntabel, efektif dan efisien. Begitu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu untuk yang ketujuh, sekolah merupakan lembaga sosial ya, yang tidak dapat dipisahkan oleh masyarakat. Ini adalah bagaimana seorang kepala sekolah mampu mengelola hubungan sekolah dengan masyarakat. Bagaimana menciptakan atau mewujudkan agar PSM-nya, peran serta masyarakatnya jalan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sebagai manajer tentu harus membaca peluang, membaca arah ke depan seperti apa, kemudian keterlibatan orang tua, keterlibatan masyarakat bagaimana ketika akan bersama-sama memajukan satuan pendidikan. Gitu Bapak Ibu. Jadi sebagai lembaga sosial tentu ya sekolah ini punya tanggung jawab moral terhadap masyarakat ya.
Nah, karena keduanya saling memiliki kepentingan, baik itu sekolah maupun masyarakat, maka sekolah merupakan lembaga formal yang tujuannya untuk mendidik, melatih, serta membimbing generasi muda untuk masa depan. Begitu. Jadi baik-baiklah, kemudian bangunlah hubungan yang baik dengan masyarakat Bapak Ibu, karena masyarakatlah yang pengguna kita, memperhatikan kita ya ketika kita bekerja. Ketika ada yang salah pasti masyarakat akan protes gitu. Untuk itu mohon dikolaborasikan. Oke. Yang nomor 8, tugas dan fungsi kepala sekolah mengelola administrasi sekolah Bapak Ibu. Banyak sekali administrasi yang harus dikelola. Misalnya kurikulum ya, kemudian kepegawaian, kesiswaan, sarana prasarana, sumber keuangan sekolah, hubungan sekolah dengan masyarakat, dan dunia usaha atau dunia industri atau disingkatnya DUDI, dunia usaha dan dunia industri. Nah, disinilah dibutuhkan kompetensi Bapak Ibu, dibutuhkan kompetensi atau kemampuan dalam mengelola administrasi ya. Baik, lanjut Bapak Ibu. Kemudian untuk sistem informasi sekolah. Jadi sistem informasi manajemen pendidikan atau sekolah merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah dan mengambil kembali dalam rangka mendukung kembali proses pengambilan keputusan bidang pendidikan. Ini saya cantumkan sumbernya Bapak Ibu. Yang bawah ini Bapak Ibu ya. Oke. Nah, itulah tugas kepala sekolah sebagai pengelola sistem informasi sekolah. Apalagi sekarang ada digital Bapak Ibu, serba IT, serba online, maka maksimalkan kemampuan kita. Baik. Yang ke-10 apa itu? Yaitu mengevaluasi program sekolah. Ini penting Bapak Ibu. Ini sini ada 4 ya yang saya soroti. Yang pertama adalah konteks, kemudian yang kedua input, yang ketiga proses, yang keempatnya produk. Nah, konteks yaitu hal-hal yang berkaitan dengan proses baik langsung maupun tidak langsung seperti faktor lingkungan. Ini konteksnya Bapak Ibu. Kemudian ini juga yang kedua input, yaitu sesuatu yang menjadi objek untuk dikembangkan oleh program. Kemudian yang ke-C-nya proses, yaitu kegiatan yang menunjukkan upaya ya mengubah input dalam kondisi awal dan diharapkan akan mencapai kondisi yang diharapkan dalam tujuan program. Kemudian yang kelima produk, yaitu hasil akhir, merupakan dampak dari bahan mentah yang telah diproses oleh program. Artinya Bapak Ibu, semua yang kita lakukan terkait dengan bagaimana ya proses pembelajaran berlangsung, bagaimana proses perawatan pengawasan di sektor pendidikan itu berlangsung, maka mesti diperhatikan dan dievaluasi. Nah, jadi komponen-komponen yang dimaksud adalah bagian-bagian penting dalam keterlaksanaan program. Komponen tersebut yaitu yang saya bacakan tadi, konteks, input, proses, dan produk. Ini menjadi perhatian Bapak Ibu sehingga betul-betul running, betul-betul jalan. Oke. Yang terakhir barangkali ini yang ke-11 ya. Tugas dan fungsi kepala sekolah sebagai memimpin sekolah. Nah, tugas kepala sekolah sebagai leader harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan. Kemudian Bapak Ibu juga membuka peluang informasi, peluang komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas. Oke, kemudian secara umum kepala sekolah memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin di bidang pengajaran, pengembangan kurikulum. Ini barangkali bisa jadikan kesimpulan Bapak Ibu. Jadi secara umum kepala sekolah memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin di bidang pengajaran, pengembangan kurikulum, administrasi kesiswaan, administrasi personalia staf, hubungan masyarakat, administrasi school plan, kemudian perlengkapan serta organisasi sekolah. Nah, ini Bapak Ibu ya, bahwa kita diberikan amanah, diberikan tugas untuk mampu mengelola warga sekolah. Bagaimana caranya warga sekolah ini dibawa ke arah yang lebih baik dan berdampak kepada siswa. Itu saja barangkali informasi yang dapat saya bagikan terkait dengan tugas pokok kepala sekolah sebagai manajer ya, sebagai manajer. Mudah-mudahan ini bermanfaat Bapak Ibu. Sekali lagi saya sangat berharap kepada Bapak Ibu atas saran dan kritiknya dan serta masukannya Bapak Ibu ya, agar channel ini benar-benar berkembang dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.